Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sindita dari kelas 4A, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah. Apa sih yang dimaksud lembaga keuangan syariah itu? Secara konvensional, lembaga keuangan merupakan semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Jika lembaga keuangan syariah merupakan lembaga baik bank maupun non-bank yang memiliki prinsip Islam dalam pelayanan dan produk-produknya, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh suatu lembaga, yaitu Dewan Pengawasan Syariah. Selanjutnya, prinsip lembaga keuangan syariah. Prinsip operasi lembaga keuangan syariah yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip kemitraan. Yang ketiga, prinsip transparansi. Yang keempat, prinsip universal. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu prinsip bagi hasil keuntungan atas dasar penjualan sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, prinsip kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Yang ketiga, prinsip transparansi. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada seluruh nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Yang keempat, prinsip universal, yaitu tidak membeda-bedakan antara suku, ras, agama, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, akad dalam lembaga keuangan syariah. Akad dalam lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 7. Yang pertama, akad mudharabah. Yang kedua, akad al-wadi'ah. Yang ketiga, akad muzara'ah. Yang keempat, akad murabahah. Yang kelima, akad musyarakah. Yang keenam, akad musaqah. Yang ketujuh, akad bai' as-salam. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yang satu sebagai pemodal dan yang satu sebagai pengelola. Akad al-wadi'ah adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Akad muzara'ah adalah akad di bidang pertanian yang digunakan untuk pertanian tanaman setahun. Akad murabahah adalah jual beli di mana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Akad musaqah adalah akad di bidang pertanian di mana digunakan untuk pertanian tanaman tahunan. Akad bai' as-salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan syariah. Fungsi yang pertama, menyediakan mekanisme pembayaran. Yang kedua, menyediakan pembiayaan atau kredit. Yang ketiga, penciptaan uang. Yang keempat, sarana tabungan. Selanjutnya, ciri-ciri lembaga keuangan syariah. Ciri yang pertama, dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua yaitu hubungan antara investor atau penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur. Yang ketiga, bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam guna transaksi sosial.
Yang kelima, lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Selanjutnya, perbedaan perbankan syariah dan konvensional. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional. Yang pertama, perbankan konvensional besar bunga dibuat pada waktu akad tanpa pedoman untung rugi. Sedangkan perbankan syariah besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dan berpedoman pada untung rugi. Yang kedua, perbankan konvensional persentase bunga berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan perbankan syariah besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, perbankan konvensional pembayaran bunga tetap tanpa pertimbangan untung dan rugi. Sedangkan perbankan syariah bagi hasil bergantung pada untung rugi untuk ditanggung bersama. Perbedaan keempat, perbankan konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meski jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Sedangkan perbankan syariah jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan. Perbedaan yang kelima, eksistensi bunga dikecam oleh semua agama, bukan hanya Islam. Sedangkan perbankan syariah tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil. Selanjutnya, mekanisme lembaga keuangan syariah. Mekanisme lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya, setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan satu dengan lainnya. Di lembaga syariah ini tidak dikenal istilah bunga, baik saat menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam pembiayaan atau dana untuk usaha yang membutuhkan. Sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal baik itu dalam bentuk suku bunga tinggi maupun rendah. Suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah bisa saja menimbulkan ketidakrataan kekayaan pada para penabung. Hal ini dapat berimbas pada rasio tabungan kotor, juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan inflasioner. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah. Bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah ada 6. Yang pertama, BMT dan koperasi syariah. Yang kedua, asuransi syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Yang keempat, pasar modal syariah. Yang kelima, pegadaian syariah. Yang keenam, lembaga zakat, wakaf, sedekah, dan infak. Selanjutnya, tujuan lembaga keuangan syariah. Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah yang pertama, mengembangkan lembaga keuangan syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mohon maaf atas kesalahan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.